Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Titi Puji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sumber Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual berdasarkan modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Supaya dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan baik, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Membuat pertanyaan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya yaitu ambil pelajaran, di mana memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Selanjutnya yaitu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, sesuai profil pelajar Pancasila, dan menguasai keterampilan abad 21. Untuk mewujudkan visi yang saya buat, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dengan tahapan Bagja sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan yang dapat saya lakukan, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen. Tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kemudian, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan terakhir, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan yang dapat saya lakukan yaitu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, kemudian mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu tahapan gali mimpi. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang terakhir, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila?
Tindakan yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian melakukan kolaborasi melalui tim-tim untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Dengan pertanyaan pertama, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang terakhir, bagi usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Tindakan yang dapat saya lakukan, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan juga instrumen penilaian yang tepat. Kemudian, mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Terakhir, memberikan reward atau hadiah sebagai wujud apresiasi pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang dapat saya lakukan yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan kerja yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.